Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gede Pendirian Prasetya, nomor absen 10, kelas IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat. Macam-macam kekuasaan negara Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan setelah konstitusi sendiri pelaksanaannya mengalami beberapa perubahan, termasuk dalam permintaan Orde Lama dan Orde Baru, maka kini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang dilakukan terakhir tahun 2004. Kekuasaan negara di Indonesia dibagi menjadi dua, kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal. Kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan yang sesuai dengan hukum trias politik, yang yaitu pembagian kekuasaan secara terpisah dan mandiri. Pembagian kekuasaan horizontal ini berupa lembaga-lembaga negara. Kekuasaan legislatif, seperti yang telah dituliskan sebelumnya, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan menyusun undang-undang, di mana undang-undang ini berfungsi menjalankan secara terperinci mengenai semua aturan dasar yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan yang memegang fungsi mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia memegang kekuasaan tersebut berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Anggota MPR ini terdiri dari seluruh anggota DPD dan DPR. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang memegang peran menjelaskan pemerintahan. Kekuasaan ini menjalankan dan melaksanakan undang-undang dasar. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh presiden sesuai yang tertera pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 1. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan sehingga berwenang sebagai kekuasaan hakimah. Kekuasaan ini menegakkan hukum dan keadilan, mengadili semua pelanggaran terhadap konstitusi dan semua peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi dan semua peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Kekuasaan kehakimah di Indonesia diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah kekuasaan yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial beserta semua peradilan yang ada di bawahnya. Kekuasaan eksaminatif inspektif. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif adalah sebuah kekuasaan yang dapat memeriksa penyelenggaraan dan pengelola atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan negara. Lembaga yang mempunyai fungsi dan wewenang di sini adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kekuasaan moneter. Sepintas kekuasaan moneter sama dengan kekuasaan dipegang oleh BPK, namun kekuasaan moneter ini sangat jauh berbeda dengan tugas di wewenang BPK. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan yang mengatur dan menjaga kelancaran pengatur uang di Indonesia, dan terpenting dari kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah di pasar nasional dan internasional. Kekuasaan ini dipegang oleh Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Kekuasaan vertikal. Kekuasaan negara secara vertikal berarti kekuasaan yang berjenjang dari atas ke bawah, di mana tingkat atas mempunyai kekuasaan lebih tinggi daripada di bawahnya. Dalam pemerintahan di Indonesia, hal tersebut dilaksanakan antara hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan sesuai dengan
yang tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, maka menggunakan prinsip-prinsip otonomi daerah. Pemerintah pusat identik dengan pemerintah yang terletak di ibu kota, yang termasuk pemerintah pusat adalah semua lembaga negara. Pemerintah daerah Indonesia mempunyai hak otonomi daerah, hak yang bermakna kewenangan mengatur wilayah sendiri. Namun kekuasaan pemerintah daerah adalah vertikal, artinya berada di bawah pemerintahan pusat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.